Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi membaca dari kitab Rut. Dan khususnya untuk ibadah hari ini, kita membaca dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya mau mengingatkan beberapa hal tentang kitab Rut. Yang pertama, Bapak Ibu, ini peta Kanaan. Dan Bapak Ibu kalau lihat, maka di sini ada Moab. Ini bukan bagian dari tanah perjanjian atau umat Israel. Ini juga ada Edom, begitu. Nah, apa yang diceritakan oleh kitab Rut, Bapak Ibu yang kasih? Yang diceritakan adalah bahwa ada keluarga Elimelek. Keluarga Elimelek itu dari Bethlehem. Ini dia Bethlehem. Di sana diceritakan bahwa di Bethlehem, yang arti dari nama Bethlehem, rumah roti, justru kelaparan. Bapak Ibu, ini catatan samping buat kita. Bahwa Bethlehem yang disebut sebagai rumah roti atau julukan sebagai rumah roti itu justru mengalami kelaparan. Elimelek dan keluarganya, Naomi, kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion, mereka migrasi, mereka pergi. Dan yang menarik adalah bahwa mereka pergi ke Moab. Bapak Ibu, Moab bukan bagian dari wilayah Israel. Tetapi catatan kitab Bilangan dikatakan di sana bahwa mereka pernah tinggal di situ ketika mereka bersiap masuk tanah Kanaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, mereka tinggal di Moab, lalu kemudian kurang lebih 10 tahun, 10 tahun lebih begitu, Mahlon dan Kilion menikah, lalu kemudian Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal, dan Naomi kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, catatan buat kita yang perlu kita cermati. Yang pertama, bahwa Elimelek dan Naomi beserta kedua anak laki-lakinya adalah keluarga dari umat Allah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai pribadi dan keluarga adalah bagian dari keluarga Allah, persekutuan jemaat Tuhan. Apa yang mau dikatakan di sana Bapak Ibu ketika Elimelek, Naomi, kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion pindah kemudian dari Bethlehem ke Moab, mau dikatakan di sana ada satu kondisi, satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Bethlehem yang adalah julukan rumah roti, tempat yang harusnya menyediakan ketahanan pangan, itu istilah sekarang begitu. Tapi pada masa itu Bethlehem justru paceklik dan malah membuat ada musibah kelaparan. Elimelek, Naomi, kedua anak laki-laki mereka Mahlon dan Kilion adalah keluarga dari umat Allah. Catatan yang pertama buat kita Bapak Ibu, keluarga umat Allah ada di dunia. Di dunia ini kita mengalami berbagai pengalaman hidup, kenyataan-kenyataan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sama seperti kita sekarang. Ketika kita sebagai keluarga dari persekutuan umat Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah yang menebus, Allah yang bangkit, Allah yang berkuasa dan lain sebagainya, kita ada di dunia. Sama seperti penduduk dunia yang lainnya, sekarang kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi harus dipahami, gambaran dari Elimelek dan Naomi, mereka tidak bisa terhindar dari bahaya kelaparan. Karena memang pada saat itu bukan hanya Bethlehem, tapi wilayah Kanaan, wilayah Timur Tengah pada saat itu berada dalam kondisi paceklik. Hal ini mendewasakan pemahaman kita Bapak Ibu. Jangan karena kita memahami kita ini umat Allah, lalu kita minta dispensasi. Saya kan umat Allah, saya kan keluarga Allah, saya adalah orang gereja, saya adalah pelayan Tuhan. Masa saya susah sih? Enggak. Kita ada di dunia, Allah yang kita percaya adalah Allah yang bekerja di dalam sejarah dunia. Kadang-kadang Bapak Ibu minta maaf,
Kadang-kadang kita minta dispensasi dari Tuhan. Saya kan sudah begini, saya sudah begini, dan seterusnya. Padahal kita ada di dunia dan Allah berkarya di dalam kehidupan manusia di dunia itu. Nah yang kedua Bapak Ibu kasih, lalu mereka pergi ke Moab yang bukan tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, catatan kedua buat kita tentang keluarga Elimelek dan Naomi ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai umat Allah, sebagai gereja, maka kita sebagai orang percaya tidak bisa tidak ada saatnya kita mengambil keputusan-keputusan dalam situasi kita. Pada saat itu Elimelek dan Naomi mengatakan melihat dan mendengar kabar bahwa di Moab tersedia makanan. Di Moab semuanya dalam keadaan baik. Kita pindah ke sana. Salah? Pada saat itu Elimelek dan Naomi mengambil langkah itu jelas tidak salah. Mereka butuh makan. Mereka mau bertahan hidup. Mereka butuh makan. Mereka mau bertahan hidup. Mengambil langkah pada saat itu. Nah hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kalau mereka tinggal di Bethlehem, mereka akan mati dan dibiarkan oleh Allah. Allah tidak berkarya sama sekali. Saya tinggalkan pertanyaan itu untuk nanti kita jawab di akhir renungan. Elimelek dan Naomi serta kedua anak laki-lakinya pergi ke Moab. Lalu apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Karena Moab bukan wilayah dari tanah perjanjian. Lalu kemudian Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-laki Elimelek dan Naomi itu menikah. Menikah dengan siapa? Dengan perempuan bukan dari umat Allah. Ketika kita masuk dalam satu keadaan Bapak Ibu, saudara sekalian, maka kita juga sadar sesadar-sadarnya di mana kita tinggal, di mana kita diam di sana, sedikit banyak itu akan kemudian pengaruh itu muncul. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu masih ingat, saudara sekalian masih ingat bagaimana firman Tuhan kepada Musa, Harun, Miriam ketika mereka keluar dari Mesir. Kenapa Tuhan memberikan 10 titah? Kenapa Tuhan memberikan perintah-perintahnya? Tuhan mau umat Allah hidup dalam kesetiaan. Tuhan mau umat Allah hidup dalam fokus bergantung pada Tuhan. Karena itu kalau kita membaca firman Tuhan, khususnya di kitab-kitab Taurat, maka kita mendapatkan panduan, pagar, bagaimana Tuhan membimbing itu. Catatan kita yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan, maka ada konsekuensi. Ketika kita melihat itu baik, maka kita juga tahu di ujungnya ada konsekuensi. Elimelek dan Naomi, mereka melihat ada konsekuensi, anak mereka menikah. Padahal firman Tuhan katakan tidak boleh kawin campur. Saat itu tidak boleh kawin campur. Bukan soal menolak keragaman, bukan soal menolak kepelbagaian suku bangsa dan lain sebagainya, tapi ini soal iman. Karena itu Bapak Ibu kekasih, catatan samping buat kita, khususnya kepada orang tua dan juga kepada para pemuda, ketika kita sekarang atau para pemuda sekarang ini sedang katakanlah melirik-lirik perempuan yang cantik, gadis yang cantik, atau ya kagum kepada pemuda yang ganteng dan dia tidak seiman, jangan mencobai. Bukan dilarang ya, bukan dilarang, tapi jangan mencobai. Kenapa? Karena kadang-kadang ada anak-anak pemuda yang diingatkan, kamu harus seiman loh. Lalu kemudian anak pemuda bilang begini, mama papa ini gak beriman. Siapa tahu lewat saya nanti orang itu bertobat. Dia menjadi Kristen. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya para pemuda, jangan mencobai Tuhan dengan hubungan-hubungan yang memang Tuhan sudah tidak kehendaki. Dan jangan juga mengambil posisi Tuhan. Yang membuat orang itu bertobat kembali kepada Tuhan, itu Tuhan sendiri, bukan kita. Kita bukan juru selamat buat sesama, bukan. Apalagi atas nama cinta atau mungkin nafsu, lalu kita bilang itu Tuhan punya rencana supaya dia jadi Kristen. Oh jangan. Maaf saya harus katakan,
dalam perjalanan pelayanan pengalaman di berbagai jemaat. Ada saja keluarga-keluarga yang pasangannya tadinya tidak Kristen, lalu kemudian menjadi Kristen karena kawin dengan pasangannya yang Kristen. Apa yang terjadi? Yang terjadi pasangannya, suaminya atau istrinya yang Kristen justru tidak menjadi teladan, bahkan meninggalkan pasangannya yang sebelumnya bukan Kristen dan kemudian dia menjadi Kristen. Istrinya atau suaminya yang non-Kristen tadinya menikah menjadi Kristen. Ketika dia sungguh-sungguh betul-betul mau menjumpai Tuhan atau dijumpai Tuhan, maka sekalipun ditinggalkan suami atau istrinya yang Kristen yang mengajaknya, maka dia tidak kembali ke iman sebelumnya. Kenapa? Karena dia jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Nah, pengalaman Mahlon dan Kilion, anak-anak dari Elimelech dan Naomi ini adalah suatu kondisi yang tidak terelakkan. 10 tahun mereka tinggal di sana. Mahlon dan Kilion harus berumah tangga dan berumah tangga mereka kawin campur. Tentu sebagai orang tua Elimelech dan Naomi membimbing terus. Setelah lebih dari 10 tahun apa yang terjadi Bapak Ibu kasih? Ternyata kemalangan itu datang kembali. Elimelech meninggal dunia. Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Tidak diceritakan bagaimana mereka meninggal dunia. Tetapi ketiga laki-laki dalam keluarga Naomi meninggal dunia. Di sini Bapak Ibu kita melihat sebuah cerita iman yang menjadi pelajaran penting buat kita. Bapak Ibu, dari sini kita mulai perenungan kita. Kalau Bapak Ibu lihat foto ini, kira-kira Bapak Ibu lihat ya, saudara sekalian, bahwa yang di atas keledai itu adalah Naomi, kemudian yang bercakap berhadapan dengan Naomi adalah Ruth. Pertanyaan saya, di mana Orpa? Mungkin saat ini Bapak Ibu mendekati layar kaca, televisi atau handphonenya. Oh, kita dapat. Orpa ada di sini. Itu dia naik keledai. Tapi Bapak Ibu tolong lihat, perhatikan baik-baik. Yang naik keledai itu bukan seorang perempuan, tapi laki-laki. Pasti bukan Orpa. Jadi di mana Orpa? Di mana Orpa? Bapak Ibu, lukisan ini memang agak kelam karena memang itulah situasi ketiga perempuan, Naomi, Ruth dan Orpa. Kedua menantu dengan seorang mertua. Naomi katakan bahwa sebaiknya kalian pulang ke Moab. Aku akan pulang ke Bethlehem. Kalaupun hari ini aku hamil kembali punya anak laki-laki, tentu tidak terlalu terlambat kamu akan menikah dengan anakku laki-laki yang akan lahir ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orpa menangis. Dan inilah Orpa. Dia jalan, dia membelakangi ibu mertuanya, dia meninggalkan ibu mertuanya. Salahkah yang dilakukan oleh Orpa? Mari coba kita lihat, kita bedah ayatnya di sana. Apa yang dihadapkan pada Naomi dan kedua menantunya Ruth dan Orpa itu bicara tentang asa, pengharapan yang diperhadapkan dengan realita, kenyataan. Naomi katakan bahwa kita sama-sama punya kenyataan pahit. Suami saya meninggal, suami kalian meninggal. Dan sekarang saya mau kembali, kamu harusnya juga kembali. Ruth dan Orpa yang adalah kedua menantu Naomi dijelaskan oleh Naomi. Aku sudah tua dan aku akan kembali ke Bethlehem. Kalian masih muda. Coba Bapak Ibu lihat ya. Teks ini berbicara bagaimana Naomi sama-sama melihat bahwa kita sama-sama keluar dari kenyataan pahit kita di masa lalu. Suami-suami kita meninggal. Sekarang kita mau lihat ke depan. Kenyataan masa depan. Apa di masa depan? Saya kembali ke Bethlehem. Nanti meninggal di tanah tempat kelahiran saya di sana. Kalian masih punya kenyataan yang manis.
masa depan yang masih bisa kalian rengkuh. Kalian masih muda. Aku rela kalian pulang. Bapak Ibu yang kekasih, kedua menantu Naomi, dua-duanya awalnya mengatakan tidak, kami tetap ikut engkau katanya. Bapak Ibu bisa baca itu. Tapi kemudian Naomi katakan begini, kalaupun hari ini saya mengandung lagi, lahir anak laki-laki, terlalu jauh. Dan tidak mungkin kalian kawin dengan anak laki-lakiku yang baru lahir itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Orpa dengan Rut diperhadapkan dengan kenyataan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan pernyataan Naomi dipertajam, hari ini kalau kamu tidak memilih, maka sia-sia masa depanmu. Orpa memilih untuk mendapatkan masa depan yang manis. Bapak Ibu, dia bergerak. Lihat. Pertanyaannya adalah kenapa Rut tetap di sini? Bapak Ibu, mari kita lihat tentang Rut. Rut, dia perempuan Moab. Arti namanya persahabatan. Jelas orang Moab bukan umat Allah. Dia menikah dengan Mahlon. Dan dia mengambil keputusan untuk tetap ikut ibu mertuanya. Pertanyaan kita adalah, kenapa dia tidak ikut langkahnya Orpa? Jelas kok kenyataan hari ini sudah sangat jelas, sangat amat jelas. Ambil langkah supaya masa depanmu manis. Bapak Ibu kekasih yang sama-sama kita membaca firman Tuhan itu sangat jelas. Naomi sebagai orang tua katakan, ini ada pilihan secara legal, formal, normatif. Kalian sudah ditinggal cerai mati. Jadi bukan dicerai hidup. Tidak diperkenankan itu dalam pemahaman kita cerai hidup. Ditinggal mati. Selesai. Kamu punya hak. Kamu punya kebebasan. Tapi Rut tidak meninggalkan ibu mertuanya. Kenapa Bapak Ibu kasih? Ini kata Rut. Imcha ami Eloha Elohe. Itu kita bisa baca anak kalimat bagian akhir dari ayat 16. Karena bangsa mula bangsaku, Allahmu Allahku. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, beberapa kali dalam bimbingan kelas katekisasi pra perkawinan, terutama di penghujungnya percakapan pastoral dengan kedua calon mempelai, lalu dengan kedua orang tua calon mempelai dan anggota majelis jemaat, maka di sana selalu ada kalimat dan tidak pernah tidak ada. Bahwa ketika bicara perkawinan itu bukan hanya dua orang yang dipersatukan, tapi ada dua keluarga. Bahkan bukan hanya dua keluarga, tapi juga dua suku bangsa, daerah, latar belakang budaya dan seterusnya. Bahkan bukan hanya itu. Ketika seorang anak, misalnya saya, ayah saya orang Sangir, ibu saya orang mungkin bukan orang Sangir, berarti sudah ada dua. Si istri saya juga begitu, ada dua. Jadi 4 budaya dan lain sebagainya. Kompleks. Dijadikan satu. Rut dengan pernyataannya imcha ami, bangsamu, bangsaku. Sebuah pernyataan. Ketika dia menerima cinta Mahlon lalu kemudian sepakat untuk kawin, menikah, maka dia tahu bahwa dia mengikat janji untuk menyatu bukan hanya dengan Mahlon tapi dengan bangsanya Mahlon. Yaitu orang Israel. Itu artinya Rut bersedia untuk mengerti budayanya orang Israel. Bersedia untuk memahami itu, belajar dan belajar. Jadi perkawinan itu bukan soal mesra, kenikmatan seksual, bukan. Apalagi mencari harta, bukan.
ketika perkawinan itu terjadi, bagi Rut jelas bahwa bukan hanya saya yang diikat dengan Mahlon, tapi Moab yang ada pada diri dan darah daging saya ini diikat dengan Israel, darah daging yang mengalir dalam tubuh seorang Mahlon. Catatan penting buat kita Bapak Ibu yang kekasih. Bagaimana Rut memberikan pemahaman yang sangat mendasar. Penghargaan suami kepada istri atau sebaliknya. Itu bukan hanya ketika istri ikut adatnya suami, adat budaya suami atau sebaliknya, bukan. Tapi dimulai dari sini. Sejelek-jeleknya suami saya, atau sekaya-kayanya suami saya, atau sebaliknya sejelek-jeleknya istri saya, atau sekaya-kayanya istri saya terikat. Dan ketika melihat keluarga istri saya, keluarga suami saya juga belajar untuk menerima mereka. Bukankah ini sebuah teladan bagi keluarga orang beriman? Di tengah-tengah situasi seperti ini Bapak Ibu kasih. Kalau dulu ketika pacaran, ya saya terima kamu apa adanya. Kan begitu, manis sekali. Saya terima kamu apa adanya. Saya tidak lihat yang lain-lain katanya. Janji, tapi seringkali tidak diwujudkan dengan bukti. Kalau pacaran. Tapi Rut menunjukkan ketika dia berjumpa dengan Mahlon, walaupun itu tersirat, tidak tersurat dalam kitab Rut, dia menjalani hidup perkawinan yang tidak panjang. Apa adanya itu betul-betul diterima oleh Rut. Rut tidak menyesal. Rut tidak menyesal dengan ketika Mahlon menikah, enggak tunggu Naomi katakan silakan, dia langsung lari, enggak. Itu dibuktikan. Apa adanya itu dibuktikan. Mohon maaf, kehidupan kita di masyarakat luas, di awal ngomong apa adanya, ketika 1-2 tahun mulai lihat ada apanya, bukan apa adanya. Kalau nggak ada apa-apa mulai meninggalkan, mulai tidak setia, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi Rut, apa adanya atau ada apanya tidak jadi persoalan. Karena dia mengikat janji. Dan janji itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi dia buktikan. Lalu yang menarik adalah, dan ini menjadi penting. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya sebagai pendeta, dalam perjalanan pengalaman pelayanan, kadang rasa malu ketika ada pasangan-pasangan seperti yang saya sebutkan tadi. Istrinya atau suaminya tadinya non-Kristen, lalu karena pasangannya Kristen, lalu kemudian dibawa ikut katekisasi, lalu kemudian diberkati supaya semuanya Kristen. Gitu. Tapi dalam perjalanan justru pasangannya meninggalkan pasangannya yang awalnya non-Kristen. Malu. Kenapa? Karena justru yang non-Kristen itu lebih setia. Kisah Rut memang perkawinannya pendek. Tidak ada hukum apapun yang akan membebani Rut ketika dia meninggalkan Naomi sebagai mertuanya. Karena sudah putus hubungan, karena meninggal suaminya. Tetapi dengan kebebasan yang dia miliki, Rut tidak pakai itu untuk dirinya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saudara sekalian, salah satu ayat yang cukup kita kenal di dalam peristiwa-peristiwa perkawinan, yaitu Matius 19 ayat yang ke-6, yang di sana dikatakan karena Allah disatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Ayat itu sering dikutip, ditaruh di undangan kah, ditaruh tata ibadah dan lain sebagainya. Tapi pada prakteknya apa? Pada prakteknya dalam hitungan tahun, entah belum 10 tahun atau di atas 10 tahun, tiba-tiba bercerai. Kenapa? Padahal belum ada maut yang menjemput. Tapi karena ada maunya siapa? Maunya pasangan itu. Rut. Dia menunjukkan sebuah pemahaman dasar. Kalau tadi soal ikatan
dia kepada Mahlon menunjukkan juga ikatan dari keluarganya, maka dia mau katakan bahwa ikatan itu sebenarnya adalah bukan karena saya orang Moab, orang yang santun, atau orang Israel itu orang yang santun, berbudaya, bukan. Anak kalimat berikutnya mengatakan Eloheka Elohe, Allahmu, Allahku. Karena Rut sadar walaupun tidak terungkap lewat kitab Rut ini, ada prosesi, ada ritual di mana kemudian Mahlon dengan Rut itu kawin, diberkati, didoakan. Maka Rut memahami ketika itu terjadi ada Allah yang melihat sebagai saksi. Rut tidak hanya berjumpa dengan Mahlon dan jatuh cinta dengan Mahlon, lalu terikat dengan Mahlon. Tapi Rut juga dengan ungkapannya ini, bahwa dia dijumpai oleh Allah, dia dicintai oleh Allah, dan dia digenggam oleh Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kata-kata Imcha Ami Eloha Elohe, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku, bukan hanya terdengar baik dan terdengar berhikmat, tapi itulah pengakuan seorang Rut. Pengakuan yang lahir dari sebuah pengalaman sederhana yang dimaknai dengan benar. Perjumpaan dengan Mahlon bukan hanya sekedar dipahami sebagai perjumpaan cinta-cintaan semata, tapi dia melihat ini adalah kehendak Allah. Lalu kemudian ikatan perkawinan itu dilihat sebagai sebuah tahapan yang Allah berkenan di atasnya. Lalu kemudian ketika Mahlon Tuhan muliakan, maka Rut sebagai istri pun tetap melihat itu dalam grand design yang Allah buat. Bagaimana Rut bisa punya pemahaman seperti itu? Pasti tidak bisa lepas dari Elimelech, Naomi, kemudian keluarga iparnya, Kilion dan Orpa. Bandingkan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ada sebuah tradisi di dalam keluarga itu. Di dalam keluarga bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu. Kepala keluarga memimpin ibadah, membacakan firman Tuhan, lalu kemudian ada percakapan tentang firman Tuhan. Dan itu yang dinikmati oleh seorang Rut. Dinikmati ketika awal perkawinan bersama dengan Mahlon, dinikmati ketika hidup dalam keadaan aman-aman, dan juga dinikmati ketika hidup dalam keadaan tidak menyenangkan bahkan menderita. Perjumpaan dengan Tuhan di dalam keluarga itu yang dipelihara oleh seorang Rut. Nah, dari sini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa lihat? Pelajaran iman yang kita dapatkan dari kisah ini, yang pertama adalah bahwa hidup beriman adalah hidup yang nyata. Mohon maaf Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan dan saudara pemuda dan pemudi dan kita semua. Seringkali kita bersembunyi di balik label keluarga Allah, umat Tuhan, umat yang percaya. Tapi di benak kita sering mengatakan begini, kita kok orang percaya kita enggak dibela sama Tuhan. Kita orang percaya kok tidak diberi, seperti tidak dilindungi. Berapa banyak orang Kristen yang meninggal karena COVID-19. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19. Kok Tuhan tidak nyatakan seperti itu? Kenapa Tuhan tidak buat mujizat untuk jemaat kita? Kenapa Tuhan tidak buat mujizat untuk gereja Tuhan? Hidup beriman bukan hidup dalam dunia maya. Bukan hidup dalam dunia yang semu. Tapi dalam dunia yang nyata. Pengalaman keluarga Elimelech, Naomi bersama kedua anak laki-laki Mahlon dan Kilion, bersama menantunya Rut dan Orpa, itu mempertegas bagi kita. Kalau sekarang saya, Bapak Ibu Saudara, para pemuda-pemudi, kita dalam masa pandemi ini, kita mengalami situasi-situasi yang nyata, yang buat kita tidak menyenangkan, bahkan menderita, bahkan sesak di dada, sulit berpikir. Itulah hidup yang nyata. Hidup beriman kita di sini, dalam kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Hal yang kedua, dari sini kita juga melihat bagaimana Rut, Naomi sebagai ibu mertua,
Ketika ada kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi, disitulah pentingnya menjumpakan iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu masih ingat bagaimana Injil Matius pasalnya yang pertama di sana mencatat silsilah mulai dari Adam sampai dengan Tuhan Yesus. Ada Raja Daud di sana sampai dengan Tuhan Yesus. Sebelum Raja Daud ada nenek moyangnya. Siapa disebut di sana? Ada Rut, perempuan Moab itu. Apakah Rut tahu bahwa namanya akan masuk dalam silsilah itu? Tidak. Apa Rut berharap? Tidak. Tapi pada saat itu, pada kekiniannya Rut tahu bahwa dia beriman, dia punya pengharapan. Eloheka Elohe, Allahmu adalah Allahku. Allahmu itu adalah Allah yang membuat karya kepadamu ketika engkau menjadi budak di Mesir itu dikeluarkan. Bukan dengan tentara yang besar. Bukan dengan kekuatan militer yang hebat, kekuatan politik yang hebat, tapi dengan tangan Tuhan yang kuat. Allahmu itulah yang menjadi Allahku, yang juga menyatakan karyanya ketika di padang gurun 38 tahun, 10 bulan, 8 minggu. Di sana kita bisa lihat apa yang mereka siapkan, berapa banyak logistik yang harus disiapkan dalam perjalanan yang begitu lama. Tapi Allahmu, kata Rut, justru yang menyediakan itu. Hujan roti dan hujan daging, kata kitab Keluaran. Hidup beriman berarti kita mau menjumpakan iman dengan kenyataan. Jangan menyalahkan Tuhan cepat-cepat. Naomi sempat memberi teladan yang kurang bagus. Dia bilang ketika sampai di Bethlehem, jangan panggil lagi aku Naomi, panggil aku Mara, katanya. Kenapa? Karena hidupku penuh dengan kepahitan. Tapi Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menjaga Naomi. Sekalipun tidak lagi ada suaminya, sekalipun tidak ada 2 anak laki-lakinya, Tuhan menjaga lewat siapa? Lewat Rut yang diteguhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, berkali-kali muncul pertanyaan, bagaimana Rut bisa begitu teguh ya? Hidup beriman Bapak Ibu bukan ditentukan dengan panjang dan lama kita belajar firman Tuhan. Bukan ditentukan dengan panjang dan banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Kisah Rut dan kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab memperlihatkan kepada kita bukan soal panjang dan lama waktu, panjang dan banyaknya ayat Alkitab yang kita hafal. Tapi pertanyaannya adalah berapa lebar hati kita terbuka untuk penyataan Tuhan. Ketika relasi dengan Tuhan itu benar, detik demi detik dalam suka, duka, malang dan untung, berhasil dan gagal, itu betul-betul dihayati dalam penyertaan Tuhan. Disitulah sebenarnya kualitas hidup beriman itu ada. Jadi bukan soal orang Kristen baru atau orang Kristen lama, bukan. Tapi soal bagaimana kita betul-betul mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita terbuka, kita mau mendengar apa yang Tuhan mau. Mohon maaf ya Bapak Ibu, coba kita perhatikan dalam doa-doa kita. Bukankah selama ini dalam doa-doa kita terus memaksa Tuhan mendengar. Setelah kita katakan amin pun kita masih terus dalam hati, Tuhan tolong kabulkan doa saya, kabulkan doa saya. Kita seolah-olah tidak memberi kesempatan untuk Tuhan berkata pada kita bahwa saya sudah siapkan jawabannya buatmu. Kita terlalu sibuk dengan permintaan-permintaan kita untuk Tuhan tolong dengar ya, Tuhan tolong dengar. Kapan kita beri waktu untuk Tuhan katakan begini, dengar ya, aku sedang menyiapkan rencana, aku sedang menyiapkan jawaban atas pergumulanmu. Kita lebih suka memaksa Tuhan untuk mendengar kita
Tapi kita seringkali tidak menyediakan waktu untuk mau mendengar apa yang Tuhan katakan pada kita. Ruth dan Naomi, dia menjumpakan iman itu. Nah Bapak Ibu kasih, ketika menjumpakan iman itu, kita tidak minta Tuhan jadi tukang sulap. Kita tidak minta Tuhan itu ketika sekarang kering, sudah berapa hari tidak hujan, Tuhan saya beriman dalam nama Yesus, sekarang hujan. Enggak. Kenapa? Karena kita hidup dalam satu tempat, satu bumi yang sama dengan begitu banyak umat manusia. Kenapa ketika musim kering kita berdoa minta hujan dan Tuhan tidak kabulkan? Karena Tuhan memperhatikan seluruh manusia. Doa kita belum dijawab oleh Tuhan karena Tuhan tahu mana yang tepat, mana yang lebih perlu. Dia lebih mengerti. Disitulah kita menjumpakan iman. Bahwa ketika kita punya keyakinan Tuhan memelihara kita, kita percaya sekarang belum ada jawaban. Saya tahu Tuhan menyediakan waktu dan kehendaknya pada saat yang tepat. Dan itu keyakinan Naomi, teristimewa Ruth. Ketika dia mengiringi langkah-langkah keledai yang ditunggangi oleh Naomi menuju Bethlehem. Bahkan sebelumnya ketika suaminya meninggal dunia, tidak punya apa-apa mereka. Tapi mereka tahu siapa yang mempunyai mereka, yaitu Allah yang hidup. Nah karena itu Bapak Ibu kekasih, hidup beriman yang menjumpakan iman itu dengan kenyataan akan melahirkan yang namanya pengharapan. Kata Paulus dalam 1 Korintus 13, pengharapan itu samar-samar. Kalau sudah nyata itu bukan pengharapan lagi. Itu kenyataan. Ada anggota jemaat yang katakan begini, lucu Pak Pendeta, Tuhan itu jahil. Coba Tuhan ngomong dari awal. Kan gak perlu saya marah-marah sama Tuhan. Percakapan sederhana saya dengan anggota jemaat. Satu kali dia punya kerinduan membeli tanah yang strategis. Dia sudah tandai itu tanah. Dia sudah doakan juga, udah minta sama Tuhan. Dia sudah siapkan dana, usahakan sedemikian rupa. Sampai pada waktunya ditolak. Marahlah dia. Dan dia katakan sama istrinya, Tuhan ini bohong. Saya udah berusaha gini gak dikasih sama Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya beli tanah di lokasi yang tidak prestisius, tidak strategis. Pada saat itu. Tapi 8 tahun kemudian, tempat yang dia beli 8 tahun yang lalu, sekarang menjadi tempat yang mahal. Dan dia punya beberapa lahan. Bapak Ibu, kadang kita memaksakan pengharapan yang Tuhan siapkan di sana untuk cepat-cepat jadi kenyataan di sini. Bahkan kadang-kadang kita tidak ragu, ini loh yang Tuhan maksud. Mohon maaf, kadang-kadang nih yang ngerinya lagi, ada hamba-hamba Tuhan seperti zaman para nabi, ada nabi-nabi palsu yang mengatakan memang sekarang waktunya. Padahal Tuhan katakan belum. Dan itu yang terjadi pada Ruth dan Naomi, khususnya Ruth. Dia tidak melihat apa-apa ketika mengiringi Naomi. Yang dia tahu ada Allah yang bersama dengan dia, dan yang dia tahu Allah yang bersama dengan dia adalah Allah yang telah berkarya banyak. Dan Allah yang punya kuasa tidak berkurang sedikit pun. Itu yang namanya pengharapan. Maka kalaupun saya jalan ke depan di sana bersama ibu mertua saya, maka saya bukan hanya berjalan dengan ibu mertua, tapi dengan Tuhan yang mempunyai kuasa yang sama itu. Itu yang namanya pengharapan. Dan Bapak yang kasih, seperti tadi saya sudah singgung, ketika dia sampai di Bethlehem, ada sebuah proses yang rasanya kalau kita baca itu kelihatannya agak gimana ya. Ruth sebagai perempuan terhormat di Moab, dinikahi Mahlon, lalu kemudian Mahlon meninggal, lalu dia kembali ke Bethlehem. Dia pergi dengan ibu mertuanya ke Bethlehem menjadi, mohon maaf, kalau kita baca bagian pasal berikutnya, apa yang dilakukan oleh Ruth? Yang dilakukan oleh Ruth adalah dia menjadi perempuan, ya bisa dibilang fakir miskin.
Kenapa? Karena dia pergi ke kebun gandum, ke ladang gandum, lalu dia tunggu itu para yang menuai gandum itu, sisa tinggal bulir-bulirnya, berkas-berkasnya, yang kotor dan lain sebagainya, lalu dia kumpulkan. Itu yang dilakukan. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk ibu mertuanya. Tapi itulah yang dilakukan oleh seorang Ruth. Yang dia tahu, dia yakini ada Allah yang menyertai, maka dia tidak tunggu Allah berbuat dan membelah langit, memberikan makanan yang enak dan lezat. Enggak, dia jalani. Dia jalani. Hari demi hari, dan bukan tidak mungkin dicemooh, tidak dipedulikan. Bahkan mungkin mata orang-orang yang kerja di ladang itu, yang laki-laki, yang kalau dia melihat-lihat, nih orang perempuan mana nih, siapa nih gitu. Ada macam-macam situasi yang Ruth tetap jalani untuk sampai kepada pengharapan itu. Yang pada akhirnya kalau kita baca kitab Ruth, dia kemudian dinikahi oleh Boas, lalu kemudian dia menjadi bukan hanya terhormat, tapi mulia. Bapak Ibu, beberapa kali sering saya sebut, kegagalan kita untuk teguh dalam pengharapan adalah kita tidak sabar. Mungkin ada jemaat yang mengatakan, Pak Pendeta enak ngomong dari mimbar sabar. Kita dihadapkan dengan soal makanan, soal bagaimana anak, istri, cucu, bagaimana rumah, bagaimana usaha, bagaimana karyawan, segala macam. Betul, dari mimbar saya tidak bisa berhitung untuk itu. Tapi jangan lupa, ada Tuhan. Bukan hanya dia mampu berhitung, tapi dia memberikan engkau hidup. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-6. Bukankah Allah mampu mendandani kamu lebih dari kekayaannya Salomo, jubahnya Salomo? Bukankah hidupmu lebih bernilai daripada pakaian, daripada makanan? Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6 katakan sangat tegas bahwa ketika kita menjalani situasi-situasi seperti ini, pengharapan kepada Allah yang memberi hidup itu jangan pernah pudar. Ruth mempertegas kepada kita, orang yang berharap pada Tuhan bukan orang yang duduk tenang-tenang, bukan orang yang duduk dari pagi buka mata sampai nanti tidur malam baca Alkitab terus, bukan, tapi juga orang yang ora et labora, berdoa dan juga mau bekerja, bertindak iman. Nah, bagian yang terakhir kita bisa melihat apa yang Ruth lakukan. Ternyata bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar karena dia tahu, tapi hidup beriman yang berpengharapan perlu landasan kasih. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yang menjadi salah satu dasar prinsip iman orang Israel di perjanjian lama. Dan tentu menjadi prinsip iman kita. Dan itu dirumuskan kembali oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Ulangan pasal 6 katakan, Shema Israel Adonai Eloheinu Elohad. Dengar Israel, Allahmu adalah Allah yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Poin yang sama, prinsip yang sama, itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika orang yang mau memenuhi seluruh hukum Taurat berkata pada Tuhan, Guru, hukum mana lagi? Dia sudah penuhi semua hukum Taurat. Hukum mana lagi Tuhan yang harus aku penuhi? Tuhan tidak bilang, sudah berapa banyak? Pada masa itu udah kurang lebih ada 6.000 peraturan. Sudah 6.000 kamu penuhi? Tuhan Yesus katakan. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah, mencinta, mengasihi dengan segenap hatimu. Segenap, bulat, utuh. Enggak sedikit pun coak atau robek atau celah. Utuh. Segenap hatimu, segenap akal budimu.
tidak sedikit pun ragu dan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu selama kau hidup. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kasihilah Tuhan. Ketika itu disampaikan kepada Rut dalam keluarga Elimelech Naomi, maka itu juga menjadi benih yang tumbuh dan kokoh. Buahnya ketika maut menjemput Elimelech, Mahlon dan Kilion, Rut menjadi kokoh. Kenapa? Karena ada Allah yang mengasihi. Kalau Allah mengasihi, maka saya juga tidak ada alasan untuk tidak mengasihi ibu mertua saya yang sudah menuju lanjut usia. Dia sendiri, bapak mertua sudah tidak ada. Saya masih muda walaupun saya punya banyak kesempatan, tapi saya punya kesempatan yang berharga mengasihi ibu mertua saya. Bapak yang kasih, Rut menjadi teladan yang hidup buat kita. Bahwa ia menunjukkan hidup beriman. Bukan sebatas definisi, kata-kata yang bagus didengar, rumusan-rumusan yang indah, yang enak didengar. Tapi hidup beriman itu dia tunjukkan, jumpakan dengan kenyataan hidup, apapun itu. Dan kemudian hidup beriman itu dilandasi dengan pengharapan, dan landasan pengharapan dan iman itu adalah kasih. Dari sinilah Bapak Ibu yang kasih, kita sama-sama mau diajak untuk melihat bersama bagaimana kita sekian ribu tahun setelah peristiwa kehidupan keluarga Elimelech dan Naomi, Rut, Mahlon, Orpa dan Kilion. Bapak Ibu yang kekasih, hidup kita saat-saat ini ketika ditanya sampai kapan ya masa pandemi COVID ini, belum ada yang tahu. Di Indonesia, Universitas Airlangga sudah mempublikasi ada kombinasi obat dan juga di beberapa tempat sudah mulai menyatakan kami melakukan penelitian dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga dari pemerintah ada kebijakan membuka ini, membuka itu. Bapak Ibu kasih, situasi kita saat ini kalau kita mau katakan secara sederhana, kita sangat sulit. Tapi ada kata-kata yang baik berangkat pada landasan firman Tuhan. Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Kalau kita berada dalam kondisi kegelapan, di mana segala sesuatu gelap, jangan salahkan kegelapan itu, tapi nyalakan terangmu. Dan berangkat dari pengalaman iman, pelajaran iman, dari kisah hidup Naomi dan Rut, Bapak Ibu kasih, nyalakan terangmu dengan apa? Dengan kasih Allah. Jadi jalani hidup sekarang ini bukan karena saya punya, bukan karena saya mampu. Saya sebagai pendeta, sebagai ketua majelis jemaat GPIB Kasih Karunia, haru dan bangga dengan kita. Berapa jemaat yang terdampak? Ada 58 kakak. Sederhana, bantu aja mereka, kita kumpul uang. Itu tidak sederhana. Kenapa? Karena kita bicara 58 kakak yang sudah dirumahkan, si suami, kepala keluarga dan lain sebagainya sudah tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana hidup hari demi hari, bukan lagi bertanya kita makan apa, tapi mereka bertanya apa kita makan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Lalu apakah kemudian kita mudah untuk meminta donatur dari tempat lain? Saat ini dunia, bukan hanya kita tapi dunia. Tidak mudah kita melakukan penggalangan dana dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur bahwa kita mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Apakah kita jemaat kita kaya-kaya? Enggak. Kita kaya karena kita kaya hati. Kita kaya bukan karena kita mampu. Kita kaya karena kita mau. Sama seperti 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 katakan, kita mengasihi bukan karena kita, tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bersyukur anggota jemaat kita boleh saling membantu menjadi donatur. Bukan karena mampu, tapi karena mau. Tuhan, aku mau Tuhan menjadi alatmu untuk menjadi berkat buat sesamaku. Kalau engkau percaya kepada aku menyerahkan ini untuk sesamaku. Itu yang Tuhan mau.
Situasi sekarang, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada manusia yang senang dengan kondisi ini. Tidak ada orang beriman yang senang dengan kondisi ini. Tapi situasi seperti ini memberikan pelajaran iman buat kita. Ketika pengharapan itu memudar, maka justru disitulah kita hadir. Kita katakan ada pengharapan. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tapi karena ada Allah yang setia berjalan dengan kita dan menyiapkan segala yang terbaik di depan sana. Dan kalau kita punya pengharapan itu, Bapak Ibu yang kasih, bukan karena kita merasa mengerti, lebih paham, lebih berhikmat dan sebagainya, bukan. Tapi karena kita tahu, kita sadar bahwa ada Allah yang menyertai kita itu, Allah yang mengasihi kita. Jadi seperti Matius pasal 6, Tuhan kan katakan, bukankah hidupmu lebih berharga daripada pakaian, daripada makanan? Kita mungkin berdoa minta makanan, minta pakaian dan lain sebagainya. Sebelum kita berdoa untuk itu, Tuhan memberikan kita hidup dulu. Itu luar biasa. Dikala situasi seperti ini, Tuhan masih memberikan hidup. Itu berarti Tuhan siapkan berkat dan kemurahannya buat kita. Jangan pernah ragu itu. Jangan pernah ragu itu. Nah, karena Tuhan terus mengasihi kita, sama sebagaimana kesaksian Ruth kepada Naomi dan dia menjadi teladan iman, maka baiklah kita juga boleh menjalani hari-hari kita untuk terus berpengharapan. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tapi karena ada kasih Allah yang adalah dasar pengharapan kita. Kita berdoa untuk kehidupan dunia, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk gereja Tuhan. Sejak minggu lalu sudah ada tempat-tempat ibadah yang dibuka, termasuk gereja. Untuk jemaat kita, minggu tanggal 28, kita akan buka untuk ibadah minggu. Tapi karena masih masa pandemi, kita akan membuka ibadah dengan ketentuan-ketentuan. Nanti Bapak Ibu akan ikuti di warta jemaat dan pengumuman-pengumuman yang akan dibagikan di WA grup jemaat kita. Supaya kita tahu apa yang perlu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga jemaat ketika kita hadir di gedung ibadah ini. Dan apa yang kita lakukan, itulah yang menjadi dasar pengharapan kita ke depan untuk hidup yang lebih baru. Orang sebut new normal. New normal itu sebenarnya adalah mulai dari new life, new human, manusia baru yang dilahirkan kembali. Kita adalah orang-orang yang merasakan kasih Allah, yang mengaku akan kasih Allah, yang hidup baru di dalam kasih Allah. Mari dengan pengalaman dan pelajaran iman dari kehidupan Ruth dan Naomi, kita terus hidup tumbuh di dalam kasih Allah. Dengan kasih Allah itu, maka kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama itu yang dimulai dari keluarga kita, maka disitulah tumbuh pengharapan untuk menjalani kenyataan-kenyataan hidup kita, baik suka maupun duka, baik gagal maupun berhasil, baik untung maupun malang. Kenapa? Karena bukan apa yang membuat iman kita menjadi semakin bertumbuh dan dewasa, tapi siapa yang bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 396, bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari
aku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama dengan segenap orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersehati, kita bersama-sama memanjatkan doa untuk syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan saat ini bersehati. Dari tempat kami masing-masing, kami bersehati untuk memanjatkan doa kami. Pengalaman dan pelajaran iman dari kehidupan keluarga Elimelech Naomi bersama dengan kedua anak laki-laki Mahlon dan Kilion dan kedua menantu mereka Ruth dan Orpa. Tuhan, kami mau bersyukur. Firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa hidup beriman yang kami jalani adalah hidup yang nyata, senyata ketika kami beribadah saat ini. Dan di dalam hidup beriman yang nyata itu, kami dihadapkan dengan berbagai situasi. Namun kami tidak terhempas, karena kami mempunyai pengharapan. Pengharapan yang bukan kami letakkan karena kemampuan, karena milik, karena apa yang kami punya. Tetapi pengharapan yang kami letakkan pada siapa yang mempunyai kami, yaitu Engkau Allah kami, yang terus tidak pernah bosan, tidak pernah lalai untuk mengasihi kami. Karena itu ya Allah, dalam doa kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, beserta seluruh menteri di jajaran kabinet dan juga pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, dan secara khusus gugus tugas penanganan percepatan untuk penekanan atau pemutusan penyebaran COVID-19. Tuhan, sampai juga di daerah-daerah, bahkan lingkungan-lingkungan terkecil yang ada di masyarakat, kami mohon hikmat Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh terus menjalankan tugas mereka untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Tidak mudah, ada pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, bahkan banyak hal. Tapi kami percaya, para pemimpin kami, Tuhan berkati mereka. Demikian pun kami berdoa ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan, dokter, juru rawat,
bahkan semua komponen yang ada di rumah sakit, di laboratorium, bahkan juga tim relawan, baik tim relawan medis maupun tim relawan dalam bentuk yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berjerih lelah, bahkan memberi diri untuk kebaikan sesamanya. Ada berkat dan kemurahan-Mu bagi mereka. Teristimewa bagi keluarga mereka yang menantikan mereka di rumah masing-masing. Tuhan berkati dan kuatkan mereka. Khususnya untuk wilayah Banten, Tuhan juga berkati pelaksanaan PSBB keempat yang di dalamnya kami masyarakat dimungkinkan untuk lebih banyak beraktivitas di luar rumah, khususnya juga dengan dibukanya rumah-rumah ibadah. Tuhan memberkati secara khusus ketika rumah-rumah ibadah termasuk gereja-gereja boleh dibuka kembali untuk ibadah-ibadah jemaat. Tuhan, tolong kami dengan hikmat dan tanggung jawab untuk bersama-sama boleh melaksanakan ibadah kami di rumah-rumah ibadah, sehingga itu semua boleh menjadi ibadah yang baik, berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan jemaat kami, khususnya tanggal 28 kami akan mulai kembali ibadah di GKK 2, ibadah minggu di GKK 2, dan juga ibadah minggu di Pospel Taman Adiasa. Tuhan tolong kami, khususnya majelis jemaat, sehingga kami boleh menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan juga Tuhan tolong kami sebagai warga jemaat yang beribadah. Kiranya kami boleh beribadah dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Kami percaya Tuhan bahwa masa pandemi ini akan berakhir. Karena itu biarlah ketika ada di antara warga jemaat, khususnya bagi anak layan PA dan juga para teruna di PT, dan khususnya juga warga jemaat lansia di atas usia 60 tahun, maupun juga warga jemaat yang memiliki penyakit bawaan atau dalam kondisi tidak sehat dan tidak bisa beribadah di gedung gereja, kami percaya ketika masa pandemi ini boleh selesai, kami akan kembali dapat beribadah di gedung gereja. Karena itu Tuhan juga berkati kegiatan peribadahan online, baik untuk ibadah minggu maupun ibadah keluarga maupun ibadah-ibadah pelkat, baik di Kasih Karunia maupun di Pospel Taman Adiasa. Biarlah itu semua boleh terus kami lakukan dan semata-mata sebagai ungkapan syukur dan juga keyakinan pengharapan kami di dalam Engkau yang memelihara kami. Tuhan berkati dari tim perekaman, Tuhan berkati Diaken Eki Mambu, Bapak Edward Watihelu, Saudara Yori Hitipius, Saudara Mesa Sukabdi, bahkan seluruh unsur yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati sehingga pelayanan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Siregar, kami berdoa untuk Ibu Elia Wastipandi, kami berdoa untuk Saudari Kristi Sukabdi, kami berdoa untuk Ibu Riris Mayor, kami berdoa untuk Bapak Sabar Saragi, kami berdoa untuk Bapak Turiman Lubis, kami berdoa juga untuk Bapak Edwin Hutagalung. Tuhan, kami percaya mereka semua berada dalam pemeliharaan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati proses pengobatan, perawatan, terapi, dan pemulihan bagi mereka. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan bagi jemaat kami, pasangan-pasangan suami istri yang saat ini istri-istri mereka sedang berada dalam masa kehamilan. Kami berdoa untuk Ibu Christine Samosir Panjaitan, untuk Ibu Margareta Yuniker, untuk Ibu Ernita Oktaviani Simanjuntak Manulang, untuk Ibu Karina Watihelu, untuk Ibu Olga Sianturi Aritonang, untuk Ibu Marla Alphonse Sapteno, untuk Ibu Margaret Sapteno. Kami percaya bahwa bayi yang dikandung adalah anugerah daripada Tuhan
dan Tuhan memberkati pertumbuhan perkembangannya di dalam kandungan maupun ibu yang mengandung, sehingga Tuhan juga memberkati pada waktu persalinan dari bayi itu. Tuhan memberkati juga suami-suami sehingga mereka juga boleh mengasihi istri dengan penuh kasih, bahkan juga bayi yang dikandung oleh istri mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk saudara kami yang mulai hari ini dalam 1 pekan ke depan Tuhan karuniakan pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perjalanan perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak John Lee Vence Manopo, untuk Ronaldo Kelvin Kareseran, untuk Yosafat Marpaung, untuk Mary Sihaloho, untuk Wahyuni Herawati, untuk Bapak Catur Panji Trisno, untuk Jennifer Gabriela Wilam, untuk Ibu Yuniar Pakpahan, untuk Jovan Kanatania, untuk Ibu Rosida Nebaho, untuk Bapak Fernando Sihombing, untuk Juanita Margaret Hitipiu, untuk Henny Lorencia Seo. Dan kami berdoa untuk pasangan suami istri yang menerima anugerah pertambahan usia perjalanan perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak Hasudungan Silalahi bersama dengan istri dan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Manahan Nenggolan bersama istri dan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Royen Simanjuntak bersama istri dan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Saragi bersama istri dan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Togap Sijabat bersama istri dan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Mark Stefanus Lanawi bersama istri dan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Maruji Pakpahan beserta istri dan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, pemeliharaanmu berlaku bagi saudara kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami doakan dalam pekan ini. Doa kami untuk keluarga Ibu Aminah, untuk keluarga Bapak Fernando Siombing, untuk keluarga Bapak Edi Suryadi, untuk keluarga Bapak Sampai Tua Syaan, untuk keluarga Bapak Erlambe, untuk keluarga Bapak Ajay Hukom, untuk keluarga Bapak Hezron Wuraga, untuk keluarga Bapak Mulyadi, untuk keluarga Bapak Martin Sapteno, untuk keluarga Ibu Nata Watihelu, untuk keluarga Ibu Juliana Purba Siboro, untuk keluarga Ibu Elizabeth Patirajawane, untuk keluarga Bapak Lexi Muni, untuk keluarga Ibu Sisilia W. Angwar Mase. Kami percaya Tuhan memberkati, memelihara mereka dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan jemaat kami, untuk SMJ yang sudah berlangsung, untuk PHMJ terpilih. Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati untuk kegiatan-kegiatan kami di hari-hari ke depan, biarlah boleh berlangsung dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Semua kami, warga jemaat kami yang mulai kembali menata usaha, pekerjaan, dan segala hal yang baik, kami mohon Tuhan, Engkau yang memberkati. Karena dengan Engkau yang memberkati, maka segala usaha, segala pekerjaan kami akan berhasil menjadi berkat bagi keluarga kami maupun bagi banyak orang. Bapa di surga, inilah doa kami yang terbatas adanya. Namun kami percaya Roh Kudus menyempurnakan doa kami. Karena itu kami mau bawa doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan melanjutkan dengan bagian tata ibadah berikutnya. Kiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan, dan dari sorga ada berkat-berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.